Bapak Ibu, kenapa kita lakukan training ini? Dalam 7 tahun terakhir Bapak Ibu, kita telah melakukan training selama 107 angkatan untuk yang publik di luar in-house. Total kita telah memiliki 25.000 alumni. Tapi kenapa kok saya tetap melakukan ini? Karena Bapak Ibu, sejak 7 tahun yang lalu saya memiliki sebuah visi Indonesia 2020 Free from Pain and Poverty, yaitu Indonesia ini di tahun 2020 bisa bebas dari penderitaan dan kemiskinan. Training ini akan menghasilkan 5 juta orang safter atau 5 juta orang yang bisa menggunakan teknik safe ini untuk membantu orang lain. Artinya supaya Indonesia bebas dari penderitaan. Dan tentu saja Bapak Ibu, kami mengundang Anda untuk terlibat dalam visi ini. Bagaimana agar dalam tahun 2020 telah terjadi 5 juta orang yang menguasai teknik safe ini untuk membantu orang lain, dan mereka yang terlibat dalam jaringan kita minimal ada 5 juta orang berpenghasilan 5 juta rupiah per bulan. Hanya dengan begitu yang bisa kita lakukan, kita bisa membantu Indonesia ini agar free from pain and poverty. Selain itu, dari sisi perusahaan, kami juga berkomitmen untuk membagikan minimal 25% dari penghasilan kami untuk digunakan program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam 3 bidang: pendidikan, kewirausahaan, dan kesehatan. Dan ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, dan kita ingin ini bisa kita cloning di setiap kelurahan di Indonesia. Dan ini sangat membutuhkan partisipasi Anda semua. Jika Anda punya visi yang sama dengan kami Bapak Ibu, membuat Indonesia ini di tahun 2020 bebas dari kemiskinan dan penderitaan, dengan bersama-sama kita melahirkan 5 juta orang safter yang bisa membantu orang sekitarnya dengan minimal penghasilan 5 juta rupiah. Jika Anda orang seperti itu Bapak Ibu, saya ucapkan welcome to the club. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari libur hari ini? Sehat semua ya, insya Allah ya. Senang sekali saya Latifah Nur Muslimah dapat hadir kembali di tengah-tengah Anda. Tentunya nanti ingin mengajak Anda untuk menyimak sekaligus berinteraksi langsung bersama dengan saya dan juga narasumber yang telah hadir di studio. Ya, memiliki hidup yang sehat, bahagia, sukses, dan tentunya berlimpah banyak rezeki merupakan keinginan setiap orang. Siapa kan ya yang tidak menginginkan memiliki kehidupan seperti itu? Lalu seperti apa cara untuk mewujudkannya? Ya, bersama dengan narasumber kita dari PT Albisef, kita akan banyak mengupas tuntas mengenai tema kita pada edisi hari ini, hari Jumat, tentunya tanggal 31 Januari 2014, mengenai sehat dan sukses bersama dengan pendopo Albisef. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber yang akan menemani kita selama kurang lebih 60 menit ke depan. Sudah hadir di samping saya yaitu Bapak Surono Ahmad SPD yang merupakan praktisi dan alumni Albi ya Pak ya? Ya, Albisef. Praktisi dan alumni Albisef. Baik, Assalamualaikum Pak Surono. Waalaikumsalam Mbak Latifah. Kabar baik Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga ini ada Ibu Dr. Nuri Cahyawati yang merupakan seorang dokter. Kita sapa juga. Assalamualaikum Ibu Dr. Nuri. Waalaikumsalam Mbak Latifah. Kabar baik ya Ibu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tentunya nanti kita akan banyak membahas mengenai bagaimana nih caranya untuk menjadi sehat dan juga sukses, tentunya bersama dengan pendopo Albisef. Ya. Iya pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda di line interaktif telepon di nomor 0274 4477 666. Silahkan nanti Anda bisa bertanya apapun mengenai tema kita pada sore hari ini. Saya ulangi kembali, yaitu tema kita adalah sehat dan sukses bersama dengan pendopo Albisef. Dan juga ingin saya informasikan bahwa nanti akan ada seminar Albisef di kota Yogyakarta, yaitu pada tanggal 2 Februari 2014 pukul 12 sampai dengan 15 WIB yang bertempat di Jogja Expo Center atau JEC, yaitu bertempat di ruang Hanoman di lantai 2
Untuk harga tiketnya sendiri yaitu sebesar Rp50.000 dan apabila Anda mendaftar sebelum hari H akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Dan silahkan juga langsung daftar sekarang dengan mengetik daftar seminar _ nama Anda. Kemudian juga _ nama kota, kirim ke nomor 081904235462. Dan sambil memulai perbincangan awal kita ini, mungkin saya ingin ke Bapak Surono Ahmad dulu ini Pak ya. Sebenarnya apa itu yang disebut sebagai chef? Walaupun tadi mungkin sudah ada tayangannya, pemirsa juga mungkin sudah melihat sekilas, tapi rasanya belum afdol kalau kita belum langsung mendengar dari Bapak Surono langsung. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi chef itu singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi suatu metode penyembuhan, metode terapi kita dengan menggunakan dua ketukan-ketukan ringan pada titik-titik meridian. Ada sekitar 18 titik yang kita ketuk. Di situ dan diharapkan setelah kita ketuk kita juga memahami konsepnya, kita ikhlas dan pasrah, kemudian kita juga setelah itu kita bahagia tanpa syarat, kemudian kita juga sukses dan akhirnya kita juga mendapat greatness, kebahagiaan. Kira-kira seperti itu. Jadi memang chef itu sendiri sebuah metode tadi dikatakan penyembuhan atau apa tadi Pak? Salah satu terapis ya. Terapis ya, terapi yang lebih tepatnya dengan menggunakan dua jari dua saja. Jari ya, kita ketuk-ketuk pada kalau mungkin titik meridian atau kalau masyarakat mungkin lebih mudahnya titik akupuntur. Titik akupuntur. Jadi insya Allah banyak membantu kita sendiri, itu gampang insya Allah. Dan tadi juga di tayangan sempat kita lihat ada istilah safter. Mungkin bisa dijelaskan kembali sebenarnya safter itu apa Pak? Oh iya, safter itu adalah alumni. Jadi alumni ikut pelatihan ini, ikut training ini kita sebut safter. Jadi saya chef, lulusannya safter. Teach teacher kan gitu. Jadi orang yang melakoni begitu ya. Orangnya. Dan harapannya kita punya 5 juta safter, 5 juta alumni. Jadi belum banyak, masih kita butuh banyak orang lagi untuk melakukan tugas besar visi dan misi kita ini. Iya. Dan juga ini tadi disebutkan hanya dengan menggunakan 2 titik jari begitu. Apakah memang sesederhana itu tanpa menggunakan alat peraga ataupun alat bantuan? Ya, baik. Jadi memang terapi ini sangat-sangat luar biasa. Terapi ini bagus dan sangat powerful. Jadi seperti halnya kita terlihat sangat sederhana. Hanya ketuk-ketuk ringan pada titik-titik tertentu, tapi memang hasilnya bagus. Jadi kita kok bisa ya, tapi dibalik kesederhanaannya itu, dibalik kayaknya kok mudah, ternyata ada 15 teori psikologi di belakangnya yang mendasari. Jadi ibaratnya gini Mbak, kita pakai HP nih ya. Kok bisa ya ketik-ketik terkirim sampai Surabaya, ketik-ketik sampai Jakarta, sampai luar negeri, BBM, kok bisa? Nggak usah mikir cara bikinnya, pusing kita Mbak. Kita nggak sampai ya, yang penting kita bisa pakai. Nah di sini juga kalau kita mau belajarin nanti di trainingnya kita ada bagaimana ada latar belakang 15 teori psikologi, termasuk ada loving kindness teori, ada powerful prayer, ada hipnoterapi, ada NLP dan sebagainya, itu banyak di belakang kita. Tapi itu tidak kita tampilin dulu karena kita udah lagi ini gimana supaya ini mudah. Kita yang mudahnya aja kita tampilin. Kalau mau belajar itu nanti boleh. Kita juga siap. Baik. Dan juga ini sebenarnya terbuka kesempatan bagi siapa saja sih Pak yang bisa mengikuti pelatihan daripada Albi-Chef ini. Apakah nantinya ini bisa diikuti oleh anak-anak juga dengan mungkin ada batasan umur dulu begitu atau seperti apa? Ya, ini bisa untuk siapa saja. Tapi batasan umurnya kira-kira anak SMA. Anak SMA. Ya, mulai lulus SMA, siswa SMA itu sudah bisa. Baik. Sudah bisa paham masalah ini. Kalau mungkin di bawah SMA gitu mungkin nanti akan lebih susah untuk mengikuti terapi begitu ya mungkin ya, karena sebetulnya kalau jadi gini, pelatihan atau training chef ini komprehensif. Jadi di situ ada healing, penyembuhan, ada juga happiness ya, kemudian ada juga sukses, ada juga greatness, yaitu kemuliaan, bagaimana kita jadi pribadi yang mulia, bagaimana kita membuang sampah emosi. Nah seperti itu ada semua. Mungkin kalau anak SMP agak susah nangkep konsep yang abstrak, tapi kalau SMA insya Allah sudah bisa. Bisa ya. Dan tentunya juga ini nanti langsung oleh
Bapak Surono sendiri yang juga akan memandu pada saat pelatihan di hari Minggu nanti, Pak ya? Ya, kita ada tim. Ada timnya. Ada teamwork kita yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Jadi bukan hanya di Indonesia, jadi bapak-bapak yang ada di luar kota, kebetulan RBTV ini ada tidak hanya di Jogja, para pirsawan itu nanti ada di kota-kota Anda. Jadi Anda tinggal saja ke nomor yang ada di layar, ini di layar kaca, kemudian ada di mana nanti kita bantu, ada seminarnya di situ. Iya, baik. Mungkin saya juga sekarang ke Ibu Dr. Nuri juga ini, Ibu ya. Kalau misalnya tadi sudah sedikit banyak diceritakan oleh Bapak Surono seperti apa SEF itu sendiri, dan memang ada kepanjangannya, spiritual, emotional, freedom technique. Iya. Apabila ini dilihat dari kacamata medis begitu Ibu ya, sebagai seorang dokter, bagaimana tanggapan Ibu terhadap SEF ini sendiri? Jadi teknik SEF ini sangat membantu kita untuk menangani pasien secara holistik. Karena pasien itu kan manusia ya Mbak ya. Iya, jelas jadi itu, Ibu, manusia ya. Iya. Pasien kita dokter manusia gitu. Manusia itu terdiri dari dua, dari ada jiwanya, ada raganya. Kalau selama ini mungkin kami itu lebih banyak memang terfokus dan identiknya memang dengan masalah fisik gitu. Iya. Sedangkan sebenarnya yang namanya manusia karena holistik tadi ya, kita kalau fisiknya aja sehat gitu, tapi jiwanya entah ada di mana kan nggak sehat juga ya. Baik, Ibu. Nanti akan kita lanjutkan kembali ini mengenai fisik dan juga nanti jiwa dan raga seperti itu ya. Betul. Tentunya setelah komersial break begitu. Setelah ini, ya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Bincang-Bincang Sore karena kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Mas. Ya, terima kasih pemirsa RBTV masih tetap setia di Bincang-Bincang Sore dan masih pula membahas tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu sehat dan sukses bersama dengan pendopo Albisef. Dan masih pula bersama dengan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Surono Ahmad SPD yang merupakan praktisi dan alumni Albisef. Dan kemudian masih juga bersama dengan Ibu Dr. Nuri Cahyawati yang merupakan seorang dokter. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi aktif masih kami nantikan tentunya di nomor telepon 0274 4477 666. Saya informasikan lagi di nomor 0274 4477 666. Dan sambil menunggu telepon dari Anda pemirsa, ini saya ingin kembali melanjutkan tadi ya perbincangan kita Ibu yang sempat potong. Bagaimana apabila dilihat dari kacamata medis SEF ini sendiri? Silakan Ibu. Jadi SEF ini sendiri kalau dari kacamata saya ya sebagai praktisi medis ini merupakan terapi komplementer. Ya, jadi ini bisa melengkapi apa yang sudah saya pelajari dulu ketika kuliah di kedokteran gitu. Jadi untuk menangani terutama kasus-kasus, kalau di kami itu ada istilah psikosomatis, Mbak. Psikosomatis ya. Jadi penyakit-penyakit fisik yang dipengaruhi oleh kesehatan mental maupun kesehatan emosional kita. Iya. Nah, di sini memang sangat membantu sekali ya. Jadi perannya itu memang kelihatan gitu. Jadi ada beberapa pengalaman dari saya. Kebetulan memang pasien ini memang, taruhlah contoh kemarin pasien vertigo gitu ya. Jadi pasien vertigo setelah saya, kalau di kedokteran namanya anamnesa. Jadi kita gali permasalahannya apa, kemudian ternyata memang betul bahwa ibu ini memang ada permasalahan psikologis. Kemudian saya tawarkan gitu ya, karena saya selain dokter sekarang juga safeter gitu kan. Baik. Iya. Ini harus ditahan lagi Bu, ternyata karena akan ada tayangan mengenai Albisef itu sendiri. Ya pemirsa tetaplah bersama dengan kami karena sesaat lagi akan ada tayangan mengenai tema kita pada sore hari ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari spiritual, emotional, freedom technique, sudah pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. Saya mengenal SEF 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takbir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz.
bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditemukannya sebuah teknik penyembuhan terhadap berbagai macam gejala-gejala fenomena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok dengan metode SEF yang dikembangkan oleh Lopes dan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Bakrais. Saya yakin jika metode ini terus-menerus dikembangkan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Hi, I'm Niall McLaughlin. I'm a corporate trainer and a coach. I'm based in Singapore. I've been using energy psychology methods for about 8 years, so I've got quite a lot of experience using it on myself and coaching clients. And I really like spiritual EFT. I think Faiz has done a remarkable job of doing something wonderful, and probably the first process that really allows God to do most of the work. I like it. And I have to say, well done, Faiz. Thanks. Ya pemirsa, itu dia tadi sekilas tayangan mengenai Albisef, dan memang sudah ada beberapa pendapat para ahli, termasuk tadi ada kita lihat ada Tung Desem Waringin, ada Ajim juga yang memang sudah secara langsung mempraktekkan seperti apa itu SEF ya Pak ya. Menarik sekali. Kita lanjutkan kembali nih Ibu Nuri tadi yang sempat terpotong mengenai pengalaman tadi vertigo, seperti apa Ibu? Iya, jadi pasien ini dirawat inap di puskesmas ya, karena puskesmas kami puskesmas rawat inap gitu. Kemudian kemarin itu pasien ini memaksa untuk pulang meskipun kondisinya belum benar-benar fit gitu. Sehingga saya tergerak, istilahnya dari segi prosedural sebagai dokter saya sudah laksanakan, kemudian saya menawarkan diri sebagai safeter gitu. Jadi saya menawarkan diri sebagai safeter. Bagaimana apakah pasien ini bersedia? Kemudian beliau bersedia. Lalu saya lakukan persis seperti yang diterangkan Pak Surono tadi ya. Jadi sangat mudah sekali, hanya dengan 2 jari. Ketukan di 18 titik akupunktur. Kemudian yang terutama lagi memang di sini kita besarkan rasa pasrahnya ya Pak Surono ya. Jadi kita nggak boleh jadi kita bukan PD Mbak kalau di sini. Kalau selama ini mungkin kalau kita dokter PD-nya juga udah ada keilmuan, kemudian PD gitu ya. Kemudian kalau yang di safeter ini pasrahnya yang digedein gitu. Dan alhamdulillah setelah selesai terapi dia membuka mata, tarik nafas pelan. Saya langsung dapat hadiah Mbak Tifa. Apa itu Ibu? Hadiahnya adalah pelukan dari pasien gitu ya. Langsung sekali. Terima kasih Dokter Nuri, langsung dipeluk gitu. Saya rasanya luar biasa sekali gitu. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Surono. 18 titik dengan 2 jari, kemudian ketuk-ketuk Tanpa obat ya. tanpa obat ya. Tanpa Yang ini herbal. memang Tanpa tanpa herbal. obat, tanpa herbal. Dengan ketuk-ketuk, kemudian dalam waktu 15 menit alhamdulillah terbukti bisa membantu pasien dengan saya mendapatkan hadiah pelukan dari pasien. Pelukan bahagia itu ternyata bahagianya luar biasa ya. Jadi bahagia sekali. Tapi kembali saya tekankan di sini bahwa ini memang komplementer yang sangat menarik gitu. Dengan modalitas utama, 1 niat, yang kedua kita punya 2 jari gitu. Tanpa alat peraga, dan itu memang dalam kondisi sadar juga gitu. Tidak Mbak Tifa, ya itu dengan kondisi sadar karena memang secara teorinya dari 15 teori tadi salah satunya ini menggunakan teknik hipnosis ringan dengan membesarkan sugesti pasien gitu. Jadi nggak sadar mboten. Ya. Apakah selama dilakukan terapi tadi yang selama 15 menit ada muncul semacam respon-respon, entah itu menangis atau mungkin berteriak-berteriak atau mungkin seperti apa, atau memang dalam kondisi sadar, tenang 15 menit berjalan begitu saja akhirnya sudah dapat langsung dilihat hasilnya? Nah, itulah menariknya Mbak Tifa ya, karena dalam terapi ini memang kita membesarkan rasa pasrah kita kepada Tuhan. Di situ biasanya secara kejiwaan kita, apapun masalah kita, respon itu biasanya memang muncul, entah itu hanya sekedar ekspresi sedih, atau ekspresi semakin khusyuk, semakin pasrah, atau bahkan sampai menangis gitu. Sampai menangis pun ada. Tapi nanti di situ dalam rangkaian prosedurnya itu nanti ada di mana hampir akhir dari terapi ini, nanti di situ semacam metode relaksasinya. Relaksasi. Iya. Jadi nanti pasien sudah dalam kondisi lebih tenang, kemudian membuka mata dan itu bisa merasakan bahwa kondisi tubuhnya
semakin membaik. Baik, ternyata sudah ada yang bergabung bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Selamat sore, Dok. Saya Ibu Lia. Iya, Ibu. Ya, ini kebetulan saya baru buka TV. Setiap TV kok ada bincang-bincang dokter. Jadi saya tidak ngerti permasalahan penyakit apa. Kebetulan suami saya sendiri sedang menderita penyakit sakit. Jadi saya nggak ngerti ini topiknya sakit apa. Cuma saya akan mengungkapkan unek-unek saya, Dok. Jadi gini, suami saya itu divonis menderita tremor. Jadi dia kalau pengingatannya normal, dokter. Tapi kalau ini jalannya itu kayak keburu-buru, jadi kayak nggak ada, kayak lepas kontrol, nggak ada rem gitu, dok. Jadi tangan kirinya goyang terus, bergetar terus. Jadi hampir mendekati seperti Parkinson. Itu bagaimana ya solusinya, dok? Karena kami udah ke beberapa terapi, udah ke akupuntur, terus kebetulan ke dokter saraf, karena katanya itu sarafnya. Karena kejadiannya itu setelah beliau sekolah S2 itu baru kelihatan. Jadi sementara kan suami saya dosen ngajar. Jadi satu kalau yang ngajar daya ingatnya masih tajam, dokter. Wong saya sebagai istrinya suka lupa, dia ingat. Nah ini dan saya mau nyun pengarahan kemana saya ya, dok ya. Iya. Maturun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia. Ini mungkin bisa langsung dijawab oleh dokter mungkin ya. Tadi ada keluhan divonis tremor sebelah bagian badannya, tangan kiri seperti bergerak terus gitu ya, sudah mengarah seperti Parkinson. Seperti apa ini, dokter? Jadi mungkin perlu saya tekankan sekali lagi ya, bahwa terapi SAFE ini adalah complementary terapi gitu. Jadi terapi komplementer yang boleh saja dicoba gitu ya, boleh saja dicoba untuk mendukung kesehatan fisik. Karena kita tadi manusia yang holistik tadi, manakala kita ada dalam kondisi sakit gitu, itu ternyata kondisi emosional kita akan berpengaruh terhadap kondisi badan kita gitu. Kondisi emosional berpengaruh terhadap kondisi fisik. Iya, betul. Kemudian dengan terapi SAFE ini, SAFE ini memang karena basicnya memang terapi akupunktur dan psikologis ya. Jadi bisa membantu untuk memperbaiki sisi psikologis maupun emosional si pasien. Dimana ketika kondisi emosional pasien ini bagus, kemudian kondisi psikologisnya bagus, daya tahan tubuh ini juga akan membaik gitu, Mbak. Iya, insya Allah inilah yang akan membantu si pasien tersebut untuk bangkit kembali, untuk berusaha, tubuhnya itu akan merespon, berusaha untuk sembuh gitu. Ya, jadi di sini kombinasinya lebih dahsyat lagi karena ada pasrahnya. Jadi di mana kita sebagai hamba Tuhan, kita kembali ini pasrah minta pertolongannya pada Tuhan gitu. Atau mungkin tadi di SAFE sendiri kan itu ada kepanjangannya spiritual. Memang ada pengaruhnya dari situ juga ya? Ada pengaruhnya dari situ, dan salah satu dari 15 teori yang mendasari SAFE ini memang spiritualnya itu, Mbak. Ada itu penelitiannya bagaimana spiritual itu bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang gitu. Dan bagaimana sisi spiritual yang kuat itu akan mempercepat proses kesembuhan. Baik, ya sudah terjawab ya Ibu Lia, dan ini juga mungkin saya informasikan kembali kepada pemirsa RBTV yang lain bahwa nanti akan ada seminar Albisef yang di Yogyakarta sendiri akan diadakan pada tanggal 2 Februari 2014, yaitu pukul 12 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jogja Expo Center di JC, yaitu di ruang Hanuman lantai 2. Untuk harga tiketnya sendiri hanya sebesar Rp50.000, dan silahkan mendaftar sebelum hari H karena Anda akan langsung mendapatkan diskon sebesar 50%. Dari 50.000 dipotong langsung 25.000 begitu Pak ya? Iya. Karena kita ingin membantu. Ingin membantu tujuannya, baik. Dan juga ini silahkan langsung daftar saja, ketik daftar seminar _nama kota, kirim ke nomor 0819 04235462. Saya bacakan sekali lagi, silahkan kirim ke nomor 0819 04235462. Baik, dan ternyata kita harus kembali lagi ini menemui pariwara yang akan lewat. Nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Tetaplah pemirsa di Bincang-Bincang Sore. Info
Ya, terima kasih pemirsa RBTV masih tetap setia bersama dengan kami tentunya di Bincang-Bincang Sore. Dan masih pula membahas tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu sehat dan sukses bersama Pendopo Albisef. Dan masih pula bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu Bapak Surono Ahmad SPD yang merupakan praktisi dan juga alumni Albisef. Dan kemudian sudah hadir pula yaitu Ibu Dr. Nuri Cahyawati yang merupakan seorang dokter. Dan kami juga masih menantikan partisipasi aktif Anda tentunya di line interaktif telepon di nomor 0274 4477 666. Silahkan ya di nomor 0274 4477 666. Dan sambil menunggu telepon dari Anda, mungkin ini saya ingin ke Pak Surono dulu Pak ya. Ini sebenarnya visi misi dari PT Albi sendiri apa? Sehingga bertujuan yang sangat baik begitu menyelenggarakan pelatihan maupun seminar chef. Silakan Pak. Iya, baik Mbak Latifah. Kita punya misi dan visi yang sangat besar sekali. Kita punya visi dan misi pada tahun 2020. Kita ingin membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan. Dari penderitaan dan kemiskinan. Ya. Maksudnya begini, penderitaan itu baik penyakit fisik maupun psikis. Karena memang di kita coba menerapi penyakit-penyakit yang fisik, ya seperti disampaikan tadi, atau psikis. Iya. Ya, kita misalkan ada masalah dengan keluarga kita, pasangan kita, itu juga bisa kita terapi. Hubungan kurang harmonis antara suami istri, kemudian antar anak dan orang tua. Personal begitu ya. Personal, ya itu banyak yang bisa alhamdulillah kita atasi. Atau antara atasan dan bawahan juga bisa begitu Pak? Bisa. Nah, kemudian juga tadi dikatakan mengentaskan kemiskinan ya Mbak ya. Iya. Jadi gini, kita memang namanya Chef Total Solution, yaitu kita punya total. Jadi mengatasi masyarakat, masalah yang ada di masyarakat, kita tidak cuma menyembuhkan penyakitnya, tapi kalau penyakitnya sudah sembuh, kan perlu biaya yang lain. Nah, ini yang kita pikirkan juga. Kita memikirkan bagaimana orang yang sakit tapi juga dia terberdayakan, dia juga kemudian bisa sembuh, dan juga secara ekonomis dia juga terberdayakan. Nah, makanya di pelatihan ini nanti kita ingin ya orang-orang yang sudah ikut pelatihan kami, yang sudah ikut training kami, nah, di samping dia sehat secara fisik dan non fisik, dia juga bisa secara ekonomi. Jadi ini peluang usaha juga. Jadi kami tawarkan, jadi di samping sehat secara fisik dan non fisik, secara ekonomi juga kuat. Jadi kita ada happy and strong family konsep kita. Keluarga yang bahagia, kemudian juga strong. Strong secara ekonomi juga kita strong. Itu yang kita inginkan, yang kita tujuan kita dari pelatihan atau seminar yang kita lakukan. Makanya mungkin gimana Pak ya? Ya ingat sebetulnya saya ingin memberikan secara detail ya, cuman mungkin waktu ya. Nggak cukup Pak ya kalau dibahas cuma 60 menit. Ya 60. Iya, jadi memang ini menarik sekali di saat yang menjadi fokus juga adalah perihal keluarga, karena memang dari keluarga itu sendiri merupakan cikal bakal ya seseorang dapat berkembang, dan bagaimana hubungan ke belakangnya, hubungan ke sekelilingnya ini juga memang berpengaruh dimulai dari keluarga. Betul Mbak. Sekarang gini, misalkan ada orang tua, beberapa orang tua mengatakan, oh anak saya itu bermasalah. Iya. Misalkan anak saya kecanduan game, anak saya kok susah disuruh belajar mungkin Pak ya. Iya. Nggak nyambung.com. Ada istilah baru ini. Nggak nyambung.com, ada orang tua dan anak. Iya. Nah, untuk sampai enak, hubungannya enak, orang tua kadang berupaya dan kemudian menyalahkan anak. Nah, selalu yang salah tuh anak. Nah, padahal nggak begitu. Padahal belum tentu anak yang salah. Kadang ternyata biasanya pengalaman beberapa teman ketika dikonsulkan ada anak-anak bermasalah, belum tentu anaknya bermasalah. Kadang bermasalah tuh orang tuanya. Tapi mungkin belum mau mengalah gitu ya orang tuanya itu. Mungkin apakah pola asuhnya tidak tepat. Nah, kemudian anak-anak misalkan ya alhamdulillah kita juga masa-masa keluarga banyak yang kita atasi di pelatihan ini. Jadi memang jadi begini, memang banyak sekali ya. Jadi kita konsepnya itu 4. Ada di sini ada healing, kemudian atau pengobatan, kemudian ada juga happiness, penyembuhan, ya, happiness kebahagiaan, bahagia tanpa syarat. Kemudian ada lagi healing, happiness, sukses, ada juga greatness. Nah jadi itu semua kita
ramu dalam training kita yang 2 hari. Seperti itu. Jadi insya Allah ini akan baik sekali. Jadi kita nanti akan bisa membuang sampah emosi negatif kita. Jadi luar biasa. Kebahagiaan kita akan dapat. Nah, jadi ada beberapa sesi memang seperti itu. Iya, baik. Kalau misalkan tadi ternyata sudah ada penelpon kembali, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Joko di Klaten ini, Bu. Iya, silakan langsung Bapak Joko. Oh ya, menarik sekali sahabat dari narasumber. Ada satu hal mungkin yang ingin kami tanyakan. Bagaimana kan untuk anak-anak yang misalnya autis, apakah terapi tes ini bisa untuk penyembuhan? Ya, mungkin gitu, Bapak Ibu sekalian, saudara dari kami. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joko di Klaten atas atensi dan juga langsung menelpon ke studio. Bisa langsung dijawab oleh siapa mungkin ini? Dokter Nuri. Dokter Nuri, silakan dokter. Iya, jadi begini, mungkin saya tegaskan sekali lagi bahwa terapi SAFE ini memang complementary medicine gitu. Kemudian, tapi boleh dicoba gitu. Apalagi dengan aspek spiritualnya ini yang memang kita dengan pendekatan bagaimana kita mempunyai keinginan, kemudian memohon, memasrahkan kepada Tuhan, bagaimana sih penyelesaiannya Tuhan, saya pasrahkan kepadamu gitu. Dikombinasi dengan memang ada ilmiahnya juga ya, jadi nggak cuma pasrah aja, usahanya juga ada gitu, dengan ketukan-ketukan ya. Saya potong sedikit. Jadi gini, penyakit apapun ya, kemudian atau musibah apapun yang keterima, jadi di SAFE ini konsepnya kita terima. Nah, ya, kita terima, udah kita terima, kita nggak usah protes sama Allah, ya sama Tuhan, nggak usah protes. Ya Allah kok saya dikasih begini, saya dikasih begini, nggak usah, kita nggak usah begitu. Yang penting kita terima dulu. Nah setelah kita terima, kemudian baru kita minta, ya Allah sembuhkanlah, saya normalkanlah penyakit ini, jadi kita enak. Nah itu yang akan banyak menyembuhkan ya dok ya. Jadi seperti itu. Jadi terima dulu. Ya, jadi orang kadang protes ketika sakit, kok saya begini, kok saya begini. Tidak, terima aja dulu. Nah setelah kita terima, enak, udah duduk enak ibaratnya, baru kita minta sama Tuhan, sama Allah, ya Allah sembuhkanlah, normalkanlah saya dari penyakit. Itu yang kami lakukan. Ternyata memang luar biasa. Iya. Tapi memang ini kalau bisa saya katakan termasuk salah satu hal yang kalau saya bilang secara pribadi yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah memang menerima keadaan. Menerima apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Kadang-kala kita masih memberontak begitu kan ya, kenapa begini, kenapa begitu. Ternyata memang di SAFE ini sendiri termasuk yang paling ditekankan juga adalah menerimanya dulu ya. Diajarkan untuk menerima, kemudian memasrahkan penyelesaiannya kepada Tuhan ya. Iya, dan tidak ada salahnya juga nanti untuk mungkin Bapak Joko mengajak anaknya pun untuk mengikuti nanti seminar ya. Pak Jokonya aja nanti. Pak Jokonya saja. Dan saya rasa memang cocok untuk yang seminar yang besok ya Pak ya, karena besok yang mengisi Bapak Rian ini kebetulan memang putra beliau ini autis gitu. Jadi bolehlah Bapak silakan datang, nanti mungkin berbagi pengalaman dengan Bapak Rian secara langsung ya. Begitu ya, ada Bapak Rian dari PT Albisef tentunya. Baik, iya pemirsa ya, ini termasuk Bapak Joko juga. Saya ingin kembali menginformasikan bahwa nanti akan diadakan seminar Albisef untuk di kota Yogyakarta sendiri akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014, yaitu pukul 12 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di Jogja Expo Center atau JEC, yaitu tepatnya di Ruang Hanoman, lantai 2 dengan harga tiket hanya sebesar Rp50.000 saja. Dan apabila Anda mendaftar sebelum hari H akan langsung dikenakan diskon sebesar 50%. Dan langsung silakan daftar sekarang juga dengan cara mengetik daftar seminar _nama kota dan silakan kirim, silakan dicatat ya ke nomor 0819 04235462. Saya ulangi kembali di nomor 0819 04235462. Baik, sambil menunggu telepon dari Anda kembali, dan ini mungkin saya ingin kembali berbincang bersama dengan Pak Surono. Kalau misalnya tadi sempat dibahas oleh dokter mengenai manfaatnya dari segi kesehatan, seperti yang sudah dicontohkan mengenai mengatasi vertigo tadi ya. Kalau misalkan dari segi yang lain, anggaplah misalkan permasalahan kecanduan rokok begitu, apakah memang bisa juga?
Baik, sebelum saya jawab pertanyaannya itu, mungkin saya ingin menambahkan dari yang disampaikan Mbak Latifah kepada para pemirsa di rumah. Jadi begini para pemirsa sekalian yang berbahagia, kalau boleh saya sarankan nanti ketika hadir di seminar kami, datanglah dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri, sehingga keputusan kita nanti bagaimana kita selanjutnya, terapi apa yang cocok atau kita lanjut atau tidak, itu kalau kita sudah putuskan berdua ketika kita ada seminar itu lebih mudah. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu di rumah yang ingin hadir di seminar kami, silahkan datang dengan pasangan. Mohon luangkan waktu karena ini sangat bagus sekali untuk kebahagiaan kita bersama. Iya, baik. Bisa dilanjutkan kembali tadi Pak yang mengenai kecanduan seperti rokok begitu, Oh bisakah iya, juga ya ditangani? alhamdulillah. Saya berapa kali menangani kecanduan rokok ya. Jadi perlu kita garis bawah dulu bahwa kecanduan rokok itu adalah juga penyakit. Penyakit. Nah, jadi bagaimana kita mau menyembuhkan? Yang penting yang bersangkutan mau sembuh. Iya. Nah, mau sembuh nggak gitu loh? Oh, mau gitu loh. Nah, kalau mau kita juga lebih semangat gitu loh. Ya alhamdulillah. Kita coba berapa kali, saya pernah dulu di kota Banjarbaru di Kalimantan. Ketika saya mau pulang ke Jogja, saya membeli souvenir di Pasar Martapura. Selama melayani saya, rokoknya nggak berhenti kayak kereta. Baik Pak, ini ternyata harus dipotong lagi karena akan Silakan, ada silakan. jeda pariwara. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai rokok ya Pak ya, Iya, tentunya boleh, setelah yang boleh. berikut ini. Tetaplah di Bincang-Bincang Sore. Ya, terima kasih pemirsa RBTV masih tetap setia bersama kami tentunya di program acara Bincang-Bincang Sore. Dan memasuki segmen terakhir ya, saya kembali mengingatkan bahwa Anda dapat turut serta bertanya-tanya mengenai Albisef, bertanya-tanya juga mengenai tema kita yaitu sehat dan sukses bersama pendopo Albisef kepada narasumber kita yang masih pula bersama dengan Bapak Surono Ahmad SPD yang merupakan praktisi dan alumni Albisef, dan masih pula bersama dengan Ibu Dr. Nuri Cahyawati yang merupakan seorang dokter. Kami masih tunggu partisipasi Anda di nomor 274 4477 666. Saya ulangi lagi ya, di nomor 0274 4477 666. Dan ini sambil menunggu telepon dari pemirsa, mungkin bisa kembali dijelaskan tadi mengenai rokok yang sempat terpotong tadi Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ketika saya ke Banjarbaru, saya mau pulang, saya beli souvenir. Kemudian setelah saya bayar semua, saya lihat kan, loh, yang melayani saya penjualnya tidak pernah lepas dari rokok, kayak sepur. Iya. Terus, nah kemudian saya tawaran, Pak, mau saya terapi untuk benar. Oh mau, saya ingin sekali. Ya, berapa lama? Ya paling sekitar 20 menit sampai. Nah, terus saya gimana ya, monggo duduk boleh, taruh sajadah boleh, hanya di piring pakai sajadah. Saya terapi, ketuk-ketuk dengan pada 18 detik itu. Apa yang terjadi setelah saya, kok badan saya enak, dia bilang. Enteng, ada sesuatu yang beda, dia bilang. Oh ya, karena terus coba Pak di rokoknya dicoba. Dia coba rokok. Wah, hampa, dia bilang. Jadi rokok yang biasa dikemat begitu ya. Nah, tapi saat itu menjadi tidak ada rasanya lagi, hampa. Langsung dia sujud syukur, Mbak. Iya. Dan yang amat sangat berkesan, dia sujud pas di kaki saya gitu loh. Jadi suatu wah luar biasa gitu ya. Itu saya juga nggak percaya kalau saya bisa, karena saya baru. Baik, ini ternyata juga sudah ada pemirsa yang mengantri di ujung sana. Kita sapa kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Aduh, maaf saya tidak mendengar, tapi saya dengar dari televisi, tidak apa-apa. Iya. Gini. Dengan Bapak saya siapa Bapak? Saya Pak Dokter ya. Saya ini ada keluhan. Saya nggak tahu topik Anda ini sekarang apa, tapi saya merasakan ada keluhan dari di belikat kanan saya itu kayak rasanya kayak ditusuk jarum gitu. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang kayak masuk angin gitu. Nah itu agak nyaman kalau saya tempel, misalnya saya tempel dengan tempel koyo atau dikerok atau apa. Nah sebenarnya apa itu? Karena tadi malam itu saya coba tidur dengan berlembar-lembar baju, saya 4 lembar.
itu ternyata saya merasakan nyaman. Tetapi kalau manakala saya kembali pada posisi saya seperti sekarang ini, pakai kaos singlet, terus pakai kaos oblong, itu saya merasa bahwa itu kayak nyut gitu dong. Nah itu penyakit apa? Solusinya apa? Apakah ya kalau orang Jawa bilang cuma masuk angin cukup dikeroki, atau bagaimana? Itu saya nyuwun solusi dok. Iya. Baik, ada lagi mungkin Bapak? Sementara itu ada satu lagi. Saya itu memang sudah usia ya. Saya usia udah 68, jalan 69 tahun ini. Itu dulu waktu muda saya pernah jatuh. Itu tangan kiri dan kanan saya itu selalu semutan gitu. Iya. Saya periksa gulanya bagus, periksa yang lain-lain bagus, kolesterol saya bagus. Memang asam urat saya kemarin diukur ada 7, tetapi rasanya kok nggak hilang-hilang gitu. Saya monitor di televisi saja jawaban Anda. Terima kasih atas bantuannya. Selamat sore. Iya, terima kasih Bapak ya. Selamat sore juga. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Dokter. Silakan. Jadi mengenai pertanyaan Bapak tadi ya, karena berkaitan dengan fisik banget, kemudian sensasi rasa nyeri di tulang belikat, kemudian ternyata sebelum saya tanya tadi apakah ada riwayat trauma, ternyata Bapak sudah menjelaskan bahwa dulu pernah jatuh gitu. Jadi ketika pernah jatuh, riwayat jatuh, itu kalau misalnya mau kita runut gitu ya, itu kalau misalnya sekedar asam urat, kadar kolesterol, itu memang kurang menjawab ya. Karena kita perlu tahu persis kalau ada riwayat trauma, jatuh, benturan, itu bagaimana sih sebenarnya susunan tulangnya, apakah masih utuh atau enggak. Nah itu mungkin memerlukan cek medis yang lebih lanjut lagi. Jadi seperti ronsen, MRI, CT scan, mungkin seperti itu. Ya. Dan ini nanti apakah bisa mencoba juga untuk mengikuti seminar begitu untuk mencoba menghilangkan sensasi tadi, ada kesemutan juga disebutkan ya di tangan kiri dan juga tangan kanan seperti itu. Pada prinsipnya boleh dicoba karena nyeri ini merupakan sensasi rasa nyeri gitu ya. Jadi persepsi kita terhadap rasa nyeri gitu. Iya, itu boleh dicoba. Sudah terjawab ya Bapak, dan ternyata ada penelpon. Kita sapa kembali ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Mas Pri di Sukoharjo. Baik, silakan Mas Pri. Jadi gini, bapak saya itu kan punya penyakit Parkinson. Nah itu kemarin dari saudara ditawari untuk ikut program dari Chef ini di Solo. Iya. Nah itu nanti untuk pengobatannya nanti kira-kira seperti apa, dan bapak itu kan juga punya trauma masa lalu gitu. Terus untuk duduk lama gitu juga nggak kuat, nanti solusinya gimana untuk di sananya nanti. Terus kemarin sudah ikut di, besok itu mau ikut di Hotel Lampion Solo itu yang paket 2 hari itu. Gitu. Jadi untuk solusinya nanti seperti apa tolong digambarkan gitu. Iya, baik. Sudah cukup ini Mas Pri? Cukup. Iya. Baik. Terima kasih Mas Pri ya. Ini mungkin bisa langsung dijawab oleh siapa nih? Pak Boleh Surono. saya. Silakan Bapak. Baik, untuk Mas Pri, untuk kasusnya, jadi kita memang pemberdayaan, artinya di kita tidak, ketika ada orang sakit, kita terapi, tapi kita tidak berusaha orang itu kembali terus kepada kami sebagai terapis, tidak. Iya. Tapi kita coba memberdayakan orang itu supaya bisa sendiri. Lebih mandiri. Lebih mandiri. Baik. Makanya kami ada kan seminar atau pelatihan kami berbagai kota di Indonesia. Jadi untuk Mas Pri tadi bagaimana untuk kelanjutannya, silahkan menghubungi temannya mengajak itu tadi, atau bisa menghubungi kami di SMS yang ada di layar TV RBTV. Gitu. Iya, dan tadi juga dikatakan sudah sempat mengikuti, bahkan mau ingin ikut lagi begitu Ya, ya. silakan. Tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Karena di kita inilah berbedanya kita, ketika seorang alumni sudah ikut training kemudian mau ikut lagi, kami persilahkan. Iya. Kita hanya bayar uang untuk konsumnya saja, biaya trainingnya free. Jadi monggo kepada seluruh alumni yang kebetulan lihat acara ini bisa ikut lagi pelatihan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Di berbagai kota, dan kebetulan nanti di hari Minggu pun akan ada di Yogyakarta. Berarti ini merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali yang bisa dicoba untuk
dilihat nanti apabila ada keluhan, bisa langsung juga berkonsultasi begitu ya? Silahkan konsultasi, SMS pada kami, nanti supaya lebih jelasnya bagaimana nanti kita bantu insya Allah. Iya, baik. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Mas Pri dan juga mungkin pertanyaan dari pemirsa yang lain mungkin yang baru saja mengikuti. Saya bacakan kembali bahwa nanti akan diadakan seminar Albisef di berbagai kota dan untuk di Yogyakarta sendiri akan diadakan pada hari Minggu, tepatnya tanggal 2 Februari 2014. Yaitu pukul 12 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jogja Expo Center atau JEC di Jalan Raya Janti, tepatnya di ruang Hanuman lantai 2 dengan harga tiket hanya sebesar Rp50.000 saja. Dan apabila Anda mendaftar sebelum hari H, Anda akan langsung dikenakan diskon sebesar 50%. Dari Rp50.000 langsung turun drastis menjadi Rp25.000 ya. Baik, dan untuk cara mendaftarnya sendiri, silahkan ketik daftar seminar, _nama kota di mana Anda berada. Silahkan kirim ke nomor 0819 0423 5462. Saya bacakan lagi, silahkan langsung mengirim, ketik daftar seminar, _nama kota, kirim ke nomor 0819 0423 5462 dan nanti bisa langsung bertemu dengan para alumni Albisef yang lain begitu ya, termasuk juga ada Bapak Surono dan ada Dokter Nuri juga, bisa langsung berkonsultasi begitu. Karena memang ini apakah profesi para safternya sendiri ini berbagai macam, seperti ini ada Dokter Nuri, seorang dokter gitu. Ya, jadi berbagai kalangan begitu Pak ya. Berbagai kalangan dengan latar belakang, ada praktisi kesehatan, ada juga praktisi bisnis yang lain, semua bisa melakukan ini karena sangat-sangat simpel. Iya. Dan kita seperti saya sampaikan tadi, kita ada di seluruh kota-kota di Indonesia, dari mulai Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Jadi bapak-bapak yang ada di kota-kota, misalkan di Ngawi, Ponorogo, Klaten, Solo, ya, Magelang, nggak usah berkecil hati, ya. Insya Allah, ya, kami akan hadir di kota-kota Anda. Yang penting ada SMS saja. Mungkin tidak bisa, wah misalkan dalam waktu hari Minggu nanti nggak bisa. Iya. Nah, ya sudah, enggak apa-apa. Iya. Nah, mungkin kita bisa di kesempatan yang yang lain. Yang penting simpan nomor telepon kami dan SMS manakala Anda memerlukan. Baik, ini tidak terasa sudah sekitar 60 menit ini waktunya berjalan dan ternyata waktu juga yang membatasi kita. Mungkin di penghujung acara bisa disampaikan kesimpulannya atau mungkin yang ingin digarisbawahi kepada pemirsa RBTV. Silakan Pak Surono. Ya. Pemirsa yang berbahagia di rumah, kami ingin sampaikan bahwa terapi SAFE ini adalah terapi yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi di balik kesederhanaannya ada sejumlah teori yang melatar belakanginya. Dan itu kemudian juga kita berharap dengan ikut terapi ini kita nanti bisa sehat secara semuanya, happy and strong family. Iya. Dan itu. Amin. Kemudian satu lagi Mbak, sekali lagi mohon ketika hadir di seminarnya senantiasa atau diusahakan datanglah dengan pasangan kita masing-masing ya, jangan pasangan orang lain. Karena nanti tentunya akan saling melengkapi begitu ya. Ya, betul. Mungkin itu closing statement dari saya. Ya, mungkin ada yang ditambahkan ini Bu Dokter Nuri? Ya, kalau saya hanya ingin menambahkan bahwa sekali lagi terapi SAFE ini adalah complementary medicine, jadi ini terapi komplementer bagi tadi siapa saja pemirsa tadi yang menelpon dan bertanya bagaimana terapi yang harus kami jalani, kami tetap menganjurkan lakukan terapi medis Anda, tetaplah berkonsultasi dengan dokter Anda, karena terapi ini membantu untuk menumbuhkan emosi positifnya ya, jadi untuk membuat kita tetap berpikir positif dan merasa nyaman dengan mungkin rasa sakit kita gitu. Jadi jangan meninggalkan terapi medisnya, jangan meninggalkan apa anjuran dari dokternya gitu. Tapi terapi ini tidak berseberangan dan ini bisa dilakukan bersamaan dengan apa yang telah dokter Anda lakukan. Tentunya tanpa obat, tanpa herbal. Iya, gitu ya. jadi tidak ada interaksi obat, nggak ada interaksi herbal gitu ya. Baik, ini terima kasih sekali Pak Surono dan juga Ibu Dokter Nuri telah hadir di studio RBTV. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi pemirsa dan tentunya kita semua. Ya pemirsa, itu dia tadi obrolan kita yang tidak terasa ya, sudah sekitar 60 menit berlalu dan saya kembali membacakan, Anda bisa langsung ketik daftar
ke nomor 081904235462. Akhir kata, saya Latifah Nur Muslimah beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan Bincang-Bincang Sore edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Surono.